Salam spektakuler. Saya Laode Mandong dari Idola Institute. Topik kita pada hari ini adalah menjadi tertulis. Di Universitas Yale Amerika pernah diadakan survei pada tahun 1954 perihal kepemilikan impian bagi seluruh alumninya. 20 tahun kemudian, survei kembali dilakukan guna mengetahui kondisi mereka. Tujuannya untuk membandingkan hasil survei 20 tahun silam. Ternyata hasilnya sungguh menakjubkan. Ada 3% orang pada tahun 1954 memiliki cara dengan menuliskan impiannya sangat jelas. Ketika kekayaan kelompok ini dikumpulkan, ditemukan harta kekayaan mereka masih jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan total kekayaan kelompok yang 97%. Hal ini berarti begitu sangat pentingnya impian tertulis untuk kesuksesan seseorang. Impian ibaratnya roh dalam sebuah perjuangan. Impian bukan sekedar keinginan, melainkan merupakan kristalisasi suatu keinginan yang sungguh-sungguh, disertai hasrat begitu sangat besar, dengan semangat juang tinggi, membara untuk mewujudkan keinginan menjadi kenyataan. Jadi impian itu merupakan kesungguhan keinginan, baik materi atau non-materi, yang membuat orang termotivasi, tergerak dengan penuh keikhlasan, mendayagunakan potensi terbaik yang dimiliki untuk mewujudkannya. Dengan impian yang kuat, membuat orang keluar dari comfort zone yang sering jadi penghambat potensi terbaiknya. Berikut salah satu kisah sangat menginspirasi dari kota New York. Pada tahun 1883, John Roebling memiliki impian spektakuler untuk membangun jembatan yang bisa menghubungkan antara kota New York dengan Long Island. Meskipun banyak ahli yang menganggap ide tersebut adalah ide gila, namun John tidak bergeming, tak peduli karena keyakinan dan ketajaman visi yang dimilikinya. Bahkan John berhasil meyakinkan anaknya yang bernama Washington untuk ikut memikul tanggung jawab dalam membantu merealisasikan proyek tersebut. Awal pembangunan proyek berjalan baik, yang diwarnai semangat tim yang sangat tinggi. Namun beberapa bulan kemudian tragedi memilukan menimpa mereka, sehingga menyebabkan John meninggal dan Washington terluka parah. Ia mengalami kerusakan otak yang membuatnya tidak bisa berkata-kata, tidak mampu berjalan, bahkan tidak sanggup untuk bergerak. Kejadian itu membuat semua rekan-rekannya yang sedari dulu meragukannya semakin menjadi-jadi. Bahkan dia mencibir, mengejek, dan ada yang menilai sebagai orang gila dengan impian yang gila. Dalam kondisi tidak berdaya, Washington tetap membara keinginannya untuk mewujudkan impiannya. Ia lantas mengajari istrinya berkomunikasi dengan bahasa isyarat melalui hanya satu jarinya. Lewat kemampuan berkomunikasi dengan istrinya, menjadikan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh para insinyur, tim ahli, pengelola proyek, bisa tersampaikan dan terlaksana. Singkat cerita, akhirnya kesabaran Washington selama 13 tahun mengelola proyek tersebut menjadi pembuktian. Meskipun hanya dengan bahasa isyarat melalui bantuan istrinya, ia mampu mewujudkan bangunan jembatan yang sangat monumental, yang lebih dikenal dengan jembatan bernama Brooklyn Bridge, New York. Dari kisah tersebut dapat memberikan pembelajaran bahwa sikap pantang menyerah ternyata mampu mengalahkan kondisi terburuk sekalipun. Hal terpenting juga bisa menjadi spirit kesuksesan adalah kepemilikan sikap ketekunan, kegigihan, keyakinan, hasrat membara. Dengan sikap komitmen untuk sukses dan komitmen fokus pada solusi bukan pada masalah. Pertanyaannya, kenapa impian harus tertulis? Jawabnya adalah karena impian teramat sangat penting untuk dijaga, untuk dilindungi, karena terlalu banyak hal yang bisa menjadikan impian hilang. Oleh karenanya,
Sebaiknya impian dibuat secara tertulis. Bahkan perlu untuk divisualisasikan dengan cara mencari gambar yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kata kuncinya adalah dream book. Buatlah impian secara tertulis. Pastikan Anda memberi batasan waktu pencapaiannya. Kabar baiknya adalah kemungkinan tidak semua apa yang Anda impikan terwujud. Namun, tanpa impian, mustahil Anda mendapatkannya. Saya Odi, salam spektakuler.